Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sebagai seorang suami, kita memiliki peran penting sebagai pemimpin keluarga, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan pendidikan akhlak keluarga. Ia juga dituntut untuk bersabar dan bijaksana dalam mendampingi pertumbuhan anggota keluarganya, dan tidak membiarkan keluarganya jatuh dalam kemaksiatan. Lalu bagaimana jika ada seorang suami yang bersikap biasa saja ataupun malah membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan? Bagaimana Islam bertindak dengan seorang suami yang seperti ini? Wahai para laki-laki, khususnya suami, hendaknya jangan sampai menjadi suami yang dayuts, yaitu suami yang tidak memiliki cemburu terhadap istri dan keluarganya. Suami yang dayuts membiarkan keluarganya bermaksiat dan tidak pernah melarang atau menegur sama sekali. Dia tidak cemburu apabila istrinya tidak menutup aurat, di mana kecantikan bahkan bagian tubuh istrinya dinikmati oleh mata lelaki lainnya. Suami dayuts akan rugi dunia akhirat. Misalnya, seorang suami yang lelah bekerja siang malam mencari nafkah, namun istrinya di rumah dibiarkan berdandan dan berpakaian yang mengundang syahwat laki-laki. Kemudian istrinya foto selfie, posting di internet, dan menjadi hasrat bagi laki-laki lain di ruang publik ataupun sosial media. Suami ini rugi di dunia, karena kecantikan dan kemolekan tubuh istrinya juga dinikmati oleh orang lain. Bisa jadi setelah dia pulang di rumah, istrinya sudah tidak berdandan lagi. Suami dayuts juga akan rugi di akhirat, karena dia akan ditanya dan dihisap mengenai tanggung jawab terhadap istrinya. Mengapa dia tidak melarang istrinya, padahal istrinya adalah tanggung jawabnya? Sungguh ini kerugian dunia, sekaligus kerugian akhirat. Belum lagi, ada kasus istrinya selingkuh dan sebagainya. Suami yang dayuts dicela dalam syariat dan ancamannya cukup besar, sebagaimana hadits berikut. 3 golongan yang Allah mengharamkan surga atas mereka: pecandu bir, anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan dayuts yang membiarkan kemaksiatan pada istrinya atau keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada 3 orang yang tidak masuk surga: 1. Dayuts, 2. Wanita yang arrojulah, dan 3. Pecandu khamr. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adapun pecandu khamr, kami sudah paham maksudnya, lalu apa makna dayuts? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu orang yang tidak peduli siapa yang mendatangi anak istrinya. Para sahabat bertanya lagi, lalu apa wanita yang arrojulah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wanita yang menyerupai laki-laki. Peran dan tugas suami dalam keluarga adalah sebagai berikut. 1. Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam atau kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Hadis riwayat Bukhari. 2. Suami sebagai penyelamat bagi keluarganya dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. 3. Suami harus mawas diri terhadap istri dan anaknya yang dapat menjadi musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Pada ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman agar kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman dimanapun berada, janganlah harta bendamu yang kamu cari dan anak-anakmu yang kamu sayangi, melalaikan kamu dari mengingat Allah, yakni sholat 5 waktu dan aturan-aturan Allah tentang bekerja, bermasyarakat, dan bernegara. Dan barang siapa berbuat demikian, melalaikan ibadah dan aturan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
karena kebutuhan ruhaninya tidak terpenuhi dan hidupnya tidak seimbang. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan kepada kalian pelajaran dan pengetahuan. Mohon maaf bila terjadi salah dalam penulisan maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.